Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu di pertemuan kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk ketua kelas. Bagaimana ini kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu mengingatkan kembali ya untuk absensinya jangan lupa di e-learning. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi jaringan tumbuhan. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Masih loading, Ibu. Baik, nah pada materi hari ini akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Sebelum ke materi, sebelumnya kan sudah belajar mengenai sel-sel ya untuk tingkat organisme makhluk hidup. Nah, tadi kan kemarin kan sudah disebutkan bahwa tingkatan organisme makhluk hidup itu terdiri dari sel, lalu ke jaringan, lalu ke organ, sistem organ, dan akhirnya membentuk si organismenya. Nah, pada pembelajaran kali ini memiliki tujuan pembelajaran, diantaranya yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, mampu menganalisis proses pengangkutan pada tumbuhan, mampu mengidentifikasi organ penyusun jaringan. Materi pokok pembelajaran pada hari ini yang pertama itu mengenai struktur, fungsi, dan jenis jaringan tumbuhan, proses pengangkutan pada tumbuhan, organ penyusun tumbuhan, dan teknik kultur jaringan. Nah, Ibu harap materi dari keempat materi ini bisa selesai sekarang ya, jadi nanti kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Yang pertama itu ada struktur, fungsi, dan jenis jaringan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu jaringan? Saya, Bu. Ya, boleh. Jaringan adalah kelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Nah, iya betul, bagus. Yang lain apakah ada yang ingin menjelaskan atau menyebutkan? Saya, Bu. Ibu, jaringan itu seperti jaringan makanan, rantai makanan bukan, Bu? Oh, iya perlu kita ingat ya, jika pada pembelajaran biologi ini, kalau misalkan ditambah imbuhan, kayak tadi yang Adisti ya tadi tuh. Adisti katakan, jadi itu artinya berbeda ya, perlu diingatkan lagi. Jadi kalau misalkan jaringan makanan itu, jadi jaring makanan, sedangkan ini jaringan, jadi mempunyai pembedaan arti. Yang lainnya apakah ada yang mau menyebutkan lagi? Jaringan, Ibu, untuk membantu proses tumbuh pada makhluk hidup. Nah, ya bisa. Jadi jaringan itu untuk menyusun gitu ya, menyusun struktur-struktur agar membentuk makhluk hidup. Nah, yang jaringan meristem ini dibedakan menjadi posisi pada tumbuhan. Yang pertama itu ada meristem apikal. Meristem apikal ini adalah meristem yang terletak di ujung batang utama atau ujung lateral dan ujung akar. Nah, pertumbuhan meristem apikal ini menyebabkan pertambahan panjang tinggi pada tumbuhan. Bisa dilihat ya di gambar, ini ada tunas apikalnya, di sini ada meristem apikalnya, lalu ada protoderma, prokambium, selanjutnya ada meristem dasar dan tunas samping. Jadi nanti untuk berdasarkan asal-usulnya, meristem ini dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer. Meristem primer ini yaitu jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrional. Jaringan meristem ini yang menghasilkan pertumbuhan. Nah, bisa dilihat ya, ini ada meristem apikal di ujung, lalu ada meristem dasarnya, ada jaringan dewasa atau jaringan permanen.
Nah, jika pada jaringan dewasa ini ciri-ciri tidak melakukan aktif pembelahan. Jika pada tadi jaringan meristem kan aktif membelah ya. Nah, jika pada jaringan dewasa ini jadi tidak aktif pembelahan. Lalu selnya itu berukuran relatif besar, dinding sel mengalami penebalan, vakuola besar, dan terdapat ruang antar sel. Nah, berdasarkan jumlah tipenya, sel penyusun jaringan dewasa dibedakan menjadi jaringan sederhana, yaitu jaringan homogen yang hanya terdiri atas satu tipe sel. Contohnya itu pada jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, selanjutnya itu ada jaringan pelindung atau epidermis. Pada jaringan pelindung ini yaitu jaringan yang berada pada lapisan paling luar tumbuhan seperti pada daun, batang, dan akar. Nah, selanjutnya ini ada modifikasi atau derivat sel-sel epidermis. Yang pertama itu ada stomata atau mulut daun, bisa dilihat ya. Nah, jika kita mengalami ya di lab nanti kita bisa melihat bagian dari stomatanya bagaimana secara langsung. Nah, lanjut itu ada trikoma atau rambut-rambut yang terdiri dari trikoma glandular dan trikoma agranular. Nih ya bisa dilihat jika misalkan daun itu memiliki rambut-rambut ini berarti itu namanya apa? Trikoma ya. Diingatkan ya jika misalkan melihat daun di luaran memiliki rambut-rambut seperti ini berarti ini itu trikoma. Selanjutnya ada spina atau duri di bagian batang. Biasanya terdapat di bunga mawar tuh yang suka ada duri-durinya. Selanjutnya ada pelamen berfungsi sebagai penyimpangan air, contohnya pada anggrek. Nah, di sini jika memiliki tumbuhan anggrek pasti tahu ya. Jika mengamati pasti ada pelamennya. Nah, kita perhatikan bareng-bareng ya. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Ini merupakan struktur jaringan epidermis ya. Nah, pada struktur jaringan epidermis ini terdapat epidermis bagian atas yang ini. Selanjutnya itu ada jaringan palisade. Nah, jaringan palisade ini berfungsi sebagai energi untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya itu ada sel xilem dan phloem ya sebagai pengangkutan karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya itu ini adalah celah dan pada kedua sel penutup ini. Penutup sel ini ada dua ya berbentuk khusus mengapit celah dan lalu ada epidermis bawah. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada jaringan dasar atau parenkim. Ini ya, bisa kita lihat struktur jaringan parenkim ini ada yang lamelanya di tengah, lalu terdapat ruang antar sel, ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini terdiri atas xilem dan phloem. Sel-selnya fungsinya itu untuk menegakkan batang dan menguatkan daun. Jadi bisa dibayangkan ya oleh kita semua jika misalkan si tumbuhan itu tidak ada jaringan penguatnya, jadi nanti semuanya pada rata gitu di tanah kan ini ya, jadi tidak efisien juga. Itu ada kolenkim ya pada jaringan penyokong. Pada jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian buah, bunga, dan buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Nah, pada jaringan kolenkim ini terdapat tipe-tipe ya. Yang pertama itu ada tipe angular, tipe lamelar, tipe anular, dan
Selanjutnya ada sklerenkim. Nah, untuk jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jaringan ini tuh tersusun dari sel-sel yang mengalami penebalan sekunder. Nah, selanjutnya ada proses pengangkutan pada tumbuhan ya. Yang pertama itu ada proses pengangkutan ekstravaskular. Nah, pada pengangkutan ini tuh air akan masuk melalui sel epidermis akar ya, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks. Selanjutnya air harus melewati sitoplasma sel-sel endodermis untuk memasuki silinder pusat atau stele. Nah, setelah sampai stele, air akan bergerak bebas di antara sel-sel yang warna biru itu secara simplas dan yang warna merah itu secara apoplas. Ini ada proses pengangkutan secara intravaskular. Nah, bahwa perjalanan air dan akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup, misalnya pada sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar silam. Selanjutnya ada teori dari Dickson-Joly ya. Pada teori Dickson-Joly ini menyatakan bahwa naiknya air dari akar. Tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam air tanah dengan cairan pada saluran silam. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada organ penyusun tumbuhan. Nah, di sini siapa sih yang tahu organ penyusun tumbuhan? Coba sebutkan. Ibu, Ya. akar, batang, dan daun, Bu. Oh iya betul. Selanjutnya ada apa lagi? Ibu izin menjawab. Ya, boleh. Jawabannya ada bunga, biji, sama buah. Nah, iya bagus. Berarti sudah tahu ya, organ penyusun tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Nah, kita coba perhatikan nih, ada ini tumbuhan apa ya? Coba bisa disebutkan ini di sini terdapat apa saja? Ibu izin menjawab, ada buah, batang, sama daun. Bagus, good job. Yang lain, apakah ada yang bisa lagi menjawab? Akar tapi di bawahnya, Bu. Nah, iya betul ya. Jadi yang sudah disebutkan oleh Sari dan Adisti, jadi di gambar ini tuh terdapat batang, daun, buah, dan juga akar. Kalau tidak akar kan nanti tidak tegak ya, sesuai yang sudah dibahas tadi. Nih, selanjutnya itu ada bagiannya akar. Nah, akar ini terdiri dari jaringan penyusun. Di antaranya itu ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Nah, pada akar monokotil dan dikotil terdapat perbedaan. Bisa terlihat ya, jika pada akar monokotil ini silem dan floemnya itu terdapat. Selanjutnya itu ada batang. Struktur dari batang monokotil dan dikotilnya ini memiliki perbedaan. Di sini ada yang bisa menyebutkan tidak perbedaannya apa saja jika dilihat dari kedua gambar tersebut. Baik jika tidak ada, dilanjutkan saja ya. Jadi perbedaannya itu terdapat pada ini itu berkas pengangkutnya. Jadi hampir sama antara akar dan batang. Perbedaannya itu ada di berkas pengangkut atau xilem dan phloem. Juga terdapat perbedaan pada berkas pengangkutnya ya. Lanjut ke bunga. Nah, bunga ini mempunyai kepala sari, lalu ada mahkota, bedang sari, kepala putih, tangkai putih, ada kelopak, ada dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, pada kepala sari ini mempunyai beberapa lapisan dinding, seperti ada epidermis, ada buah ya. Nah, pada buah ini terdiri dari strukturnya ini ada epikarp atau bagian paling luar, lalu ada mesokarp atau ada daging buahnya, lalu endokarp itu jaringan pelapis antar yang mau ke biji itu loh ya. Nanti kalau misalkan kalian membuka buah, coba perhatikan terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya ini ada biji. Struktur biji ini terdapat kulit biji, ada plamula atau plamula, epikotil, dan hipokotil. Nah, pada biji ini, epikotil, hipokotil, plamulanya itu pada biji ini, pada biji dikotil, sedangkan pada biji monokotil ini ada contohnya ya, seperti jagung, terdapat jaringan buahnya, terus ada kotiledon atau scutulem, lalu ada kulit biji, endosperm, epikotil, laricola, kleoptil, plumula, dan oleorhiza. Nah, selanjutnya ada materi tentang teknik kultur jaringan. Sebelum dilanjut, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, dilanjut saja ya. Nah, pada teknik kultur jaringan ini, bagian kecil dari tanaman yang digunakan untuk memulai suatu kultur disebut dengan explant. Nah, explant ini digunakan di dalam kultur jaringan jaringan yang masih muda. Jadi yang masih muda ya, sel-selnya masih bersifat meristematis dan sudah mengalami proses-proses diferensiasi. Explant tanaman ini ditanam pada media yang dilengkapi dengan unsur mikro dan makro. Nah, setelah itu diletakkan di ruangan yang terkontrol suhu dan penyinarannya. Selanjutnya, seedling yang telah terbentuk dapat ditanam di bagian pot-pot kecil nanti ya. Jika misalkan ada waktu lebih, kita coba nih teknik kultur jaringan ini. Selanjutnya ini ada tugas pada pertemuan kali ini. Tugasnya itu tugas per kelompok ya. Jadi per kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, pada kalian itu harus mengamati pada daun Rhoeodytes color, lalu pada batang monokotil dan dikotil. Nah, untuk pengerjaannya itu ditabelkan ya per kelompok. Jadi ada nanti gambar pengamatannya, lalu gambar tangan dan bagiannya, lalu keterangan. Seperti misalkan di sini ada bagian kloroplas, lalu ada celastomata. Nah, nanti dimasukkan pada tabelnya ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai tugas? Ibu, untuk tugasnya kumpulkan kapan ya, Bu? Untuk tugasnya itu dikumpulkan minggu depan, lalu perwakilan kelompok dipresentasikan ya. Baik, jika tidak ada, Ibu cukupkan ya pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, lalu niatkan belajar ini untuk ibadah ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin mereview tentang materi hari ini? Saya, Ibu. Jadi, jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan ada 3 jenis jaringan, yaitu jaringan meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Berdasarkan asal-usulnya terdiri atas jaringan promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Kambium ini terletak di bawah epidermis, batang, dan akar yang sudah tua. Baik, terima kasih untuk Sari ya. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Jadi pada jaringan tumbuhan ini tersusun atas banyak sel. Nah, pada sel-sel itu terdapat tempat tertentu untuk membentuk jaringan. Jadi jaringan itu adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama oleh bahan antar sel untuk membentuk suatu kesatuan. Sekian ya pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, lalu tetap jaga kesehatan. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.